di Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Database-nya Allah, manajemennya Allah. Nggak ada satupun makhluk yang tahu. Seluruh malaikat tidak mengetahui. Hanya satu orang, kekasihnya, waktu beliau diundang oleh Allah Mi'raj melewati Baitul Ma'mur dan mendengar detakan-detakan golang daripada Lauhul Mahfuz. Di situ Rasulullah melihat apa itu Lauhul Mahfuz. Hanya seorang. Ini database-nya Allah. Lalu ditulis si fulan, umurnya, rezekinya, jodohnya, khairianya, kebaikannya, syariahnya, ujiannya, semua ini nggak bakal bisa berubah. Kata Rasulullah satu, ini yang bisa berubah Allah sendiri. Dengan apa? Doa, Pak Bu, doa. Jangan habis sholat seperti takut kehilangan sandalnya, Bu. Oh, habis sholat duduk istighfar, ketok pintunya Allah, minta sama Allah. Anal ghaniyul mughni. Aku ini kaya, aku punya gudang ini belum pernah kosong, kata Allah. Minta kepada aku. Faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka tanya kepada engkau, hei kekasihku Muhammad, di mana aku? Aku dekat. Makanya jangan repot ngomongin orang. Si anu. Tetangganya beli motor baru, pagi dipanasin, dum. Jantungnya kumat. Bagaimana mau senang hidupnya? Urus suaminya, urus istrinya, anaknya. Anak ini hati-hati. Banyak orang tua besok masuk neraka. Bukan bapak ibunya nggak ibadah, tidak. Anaknya masukkan tentang agama, bawa ke pondok pesantren, umum ke jalan. Tapi Allah fisolah, hati-hati sholat. Jangan enak-enakan. Memang bikin anak enak, asyik. Biaranya itu tanggung jawab. Kita ini mas'ul, kita ini mempunyai tanggung jawab. Dan ini hari soalnya Al-Habib Ali, saya tadinya nggak mau bicara begini. Kalau saya turun ke bawah, nggak ngerti saya. Kalau bicara begini, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Amin. Wa kanu yattaqun, karena dia ibadah jujur, hatinya jujur, mulutnya dijaga, hatinya bersih, nggak ada sukhon, nggak lain-lain. Apa kata Allah? Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku beri kesenangan dia hidup dia di dunia, jauh dari penyakit, angkat tangannya dikasih sama Allah. Amin. Besok di akhirat dia sebagai pemimpin kelompoknya. Dia akan menemui Rasulullah dengan kelompoknya, dengan murid-muridnya, dengan daripada turunan-turunannya yang baik. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Allah tidak akan merubah tanda-tanda kebesaran Allah. Mari jangan hadir hai. Ulang dari sini. Jangan hadir. Terus ada yang nunjukin gelang. Gelangnya anyar. Jangan, sudah kita ini bangke. Kita ini musafir. Apa yang kita punya ini hanya selayang pandang. Dunia ini transit. Nanti dikubur penantian ila yaumil qiyamah. Penantiannya kita bagaimana? Apakah senang atau susah? Susah dikubur. Ya Allah, sendirian. Nggak ada bupati dikubur, nggak ada camat, nggak ada lurah, apalagi RT RW. Dia sendirian. Terus sholat, ngeremehkan sholat, ngomongin orang. Terus matinya tahlil, enak aja. Kok baca tahlil masuk surga? Pak Bu, ini Allah nggak bisa disogok. Emang
Kelenteng ini, agama kelenteng. Jangan mas'ul. Semua akan ditanya oleh Allah. Robah. Kalau kita merubah banting setir kehidupan, percaya, saya tanggung jawab dekati Allah. Pertama akan mendapatkan kenikmatan bukan duit, ketenangan jiwa. Tenang. Ada bapak tenang. Dolar naik tenang. Emas naik tenang. Suami kawin lagi kaget sebentar kagetnya. Mari robah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana kita? Kalau kita sudah dikubur, tahu sumpahnya bumi ini bumi makhluk. Pak, ini bumi makhluk. Nanti sebelum dua malaikat mendatangi kita dikubur, ini bumi berkata, misalnya si Sugeng yang mati. Ada tak Sugeng? Sugeng. Siapa yang ngomong ini? Sendirian. Sugeng. Kamu waktu di dunia sombong, kamu ini bingung deh, mana nih? Nggak tahu bumi yang ngomong. Pelan-pelan dijepit dia sebelum malaikat datang. Waktu jepit, nggak ada yang denger. Tukang gali kubur nggak denger. Baru dilepas, baru malaikat datang. Ini kita akan mengalami semuanya. Sumpahnya bumi. Di dalam hadits qudsi tabaraka wa ta'ala yaqul, ya abna adam fa inna fi dhahri baitil dhalam fa inna fi dhahri baitil wahsha fa inna fi dhahri baitil mas'ala ittaqullah ya ibna adam. Turunan Adam, tahukah kalian, di punggungku ini, kata bumi, rumah yang gelap gulita. Di punggungku ini banyak binatang-binatang melata, siap untuk menghabiskan organ-organ tubuhmu. Putra turunan Adam, tahukah engkau di punggungku ini adalah rumah problem, dan Anda sendiri. Beruntung kalau orang seperti ini hari. Makanya saya katakan Al-Habib Ali, gak usah tanya siapa dia, dengan mudah kita datang kemari. Ini statement daripada Pak Bupati tadi. Teduh lautnya, asyik. Sayangnya Pak, laki-laki semua, kok suami istri kan asik. Tapi niat kita lil khair. Al-Habib ini mempunyai wilayah dan magom. Tahu salah satu karomahnya Al-Habib Ali. Perlu saya sampaikan sedikit. Habib Ali ini ngajar di Pulau Buru ini, gak digaji, pas-pasan, banyak hidupnya di luar Batam. Ini Habib Ali. Dan menganggap gurunya, guru batinnya Al-Habib Husin bin Abi Bakar Al-Abbas. Suatu saat tidak ada perahu yang membawa dia kembali. Bingung, dia balik ke luar Batam. Kata Habib, kenapa yang tidak balik? Gak ada perahu, Habib. Kurus gak ada. Dikasih bacaan sama Habib, ini bersih laut. Nanti ada lumba-lumba. Apa? Lumba-lumba. Iya. Kok tahu ini? Hebat ini. Saudaranya lumba-lumba. Itu karamah. Kenapa? Mempunyai tanggung jawab, mempunyai murid di Pulau Panggang ini. Dia merasa takut sama Allah, bukan takut kepada siapa-siapa, takut kepada Allah. Kan besok akan ditanya, Ali, engkau mengajar karena aku atau karena orang? Dan sekarang ini ulama, Astagfirullahaladzim, dan selamatlah. Apalagi waktu pilpres,
hilang, agamanya hilang, akhlaknya hilang, semuanya hilang. Betul? Sekarang nggak hilang, masih ada aja. Mari robah, jangan hadir majlis khair. Tahu kalau kita ini hadir di sini, kita pulang membekas bahwa ente ini diterima doa aja sama Allah. Amin Rais. Pikir pulang mikirin duit atau mikirin siapa? Pikirin nih omongannya Habib Mustafa. Bener atau enggak? Amin. Amin gampang. Gak bayar ngomong amin. 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 Jangan pikir. Kita dikasih akal untuk berpikir. Mari robah. Perempuan penyakitnya di lidah, hati-hati. Lidah ini membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Bukan soal sholat, bukan soal puasa. Lidah ini landep, pedang. Lidah ini yang membuat kita senang hidup dunia atau tidak. Mari robah Bu. Sudahlah Bu, semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya ikhtiar, jangan memaksa hal-hal yang tidak semestinya, jangan memaksakan diri yang kita tidak sanggup. Untuk bisa begini, sebelum saya tutup, ada satu jalan. Pegang ini. Insya Allah kita semuanya senang di dunia, senang di kubur, senang besok di yaumil qiyamah. Amin lagi. Dengerin. Hanya ada satu jalan. Pulang dari sini, banyak bila baca salawat. Buka biografinya Kanjeng Nabi Muhammad. Orang Islam hanya kenal nama mayoritasnya. Jangan lagi Islam, di luar Islam tahu kok Nabi Muhammad itu nabinya orang Islam, tapi nggak kenal sosok figur yang agung ini seperti Nabi Muhammad, nggak dikenal, hanya kenal namanya saja. Mari dari sekarang, bila tak mengenal tak sayang, bila mengenal pasti. Lalu kalau kita salawat, dosa-dosa kita terkikis. Quran ini Allah yang berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai kekasihku Muhammad kepada seluruh umatmu, bila mereka aku ingin cintai, kata Allah. Ingat, koma, bila mereka ingin aku cintai, ini yang berbicara firman-Nya Allah. Bila hamba-hambaku ingin aku cintai, fattabi'uni, kenalilah engkau dulu, ikutilah engkau dulu, kekasihku Muhammad.